Assalamualaikum Gus Anton Rahayu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Iya Gus, kerajaan Majapahit ataupun kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini dikenal sebagai kerajaan yang cukup megah dan sangat indah. Akan tetapi Gus, peninggalan kerajaan Majapahit yang dulunya dikenal sebagai kerajaan yang sangat megah, akan tetapi tinggalannya hanya ditemukan cuma candi maupun patung. Nah, untuk itu bagaimana Gus tanggapannya Gus Anton tentang itu? Begini loh Mas, ya. Kalau kita ngomongkan soal sejarah ya, sejarah daripada Nuswantara ini, khususnya pada keemasan Majapahit pada waktu itu ya. Ya. Sebenarnya itu sangat megah sekali Mas. Siapa bilang apa nggak megah? Hanya saja memang selama ini kan sejarah itu dipenggal atau terpenggal Mas Ya, ya, oleh masuknya penjajah pada waktu itu ya, ya, ya. khususnya dari Belanda waktu itu. Memang tidak bisa kita pungkiri ya, waktu itu kan di sini dimasuki oleh Belanda itu berapa ratus tahun ya. Nah, itu sejarah dibolak-balikkan dan lain sebagainya Mas, gitu loh. Dan juga kalau saya boleh ngomong seperti gini ya, sampean tahu posisinya barang-barang kerajaan pada waktu itu banyak yang bawa ke Belanda, bahkan di Museum Amerika sana. Begitu. Termasuk emas-emasan, Ya, ya, segala macam. ya, Nah, ya. terus eh di pendidikan sekolahan katanya para penjajah dulu itu di sini tuh mengambil rempah-rempah begitu ya. Ya, ya, Itu sebenarnya dari situ aja loh, itu sudah plesetkan Mas. ya, ya, ya. Nah, nyatanya apa? Kalau memang hanya mengambil rempah-rempah aja, kenapa barang-barang mulai dari karya seni leluhur kita dulu itu banyak yang di museum Belanda, bahkan juga di Amerika sana, mas-masan termasuk pataka-pataka Majapahit pada waktu itu. Sampean tahu Mas ya, kalau saya boleh ngomong sedikit masalah pataka di museum sana itu, di museum Amerika ataupun Belanda itu, pucuknya ini memakai sudah memakai nuklir Mas, tanpa reaktor loh. Jadi sisa-sisa peninggalan ini hanya sisa-sisa saja ya. Yang Iya, berharga itu sudah diangkut oleh para penjajah gitu, Gus. pastinya gitu. Mulai pusaka, pataka, emas semua Mas, ada perunggu emas, terus Iya, patung-patung batu, patung-patung perunggu, patung emas, iya, iya, iya. terus perhiasan-perhiasan itu, handle-handlenya keris itu semuanya itu keberadaannya itu di sana semua. Oh, begitu. Jadi menurut Gus Anton, Istana Majapahit itu di mana ya, Gus? Istana Mojopahit itu sampai saat ini belum ditemukan titik pastinya, Mas. Iya, 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 iya. Orang arkeolog sendiri sampai saat ini, detik ini belum bisa memastikan di mana titik pastinya. Iya, iya, iya. Mereka-mereka hanya bisa untuk penelusurannya selama ini hanya masih perkiraan-perkiraan aja dengan ditemukannya situs-situs daripada puing-puing peninggalan kerajaan Majapahit pada waktu itu. Iya, Istananya sendiri belum ditemukan sampai saat ini. Di mana keberadaan titiknya yang pasti itu. oh, begitu. Ya, jadi salah besar ya, Gus. Kalau ada orang awam itu menyebutkan katanya kerajaan ini itu besar, kerajaan itu besar. Nyatanya itu mana sih kejayaannya itu? Padahal memang benar-benar jaya, Gus. Kerajaan dulu itu, Gus. Kalau memang di sini tidak pernah terjadi masa keemasan khususnya kerajaan Majapahit ya. Ngapain lu sejarah itu menuliskan itu yang menulis semuanya itu kan para penjajah Mas.
Itu tulisan daripada Belanda dulu, tinggalannya Belanda waktu itu. Padahal Belanda sendiri hukumnya juga mengadopsi daripada Mojopahit sini dulu, hukum pidananya itu, Mas. Oh, begitu. Ya, Ya. Jadi peradabannya memang sudah sangat maju sekali ya, Gus, pada zaman dahulu itu, Gus. ya sangat maju sekali, Mas. Kita itu sampai saat ini, detik ini, pembelajaran atau penelusuran sejarah itu dari tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh para penjajah kok. Kalau dulu itu di sini nggak pernah terjadi sebuah ada masa kejayaan, ngapain mereka itu menuliskan seperti gitu. Oh, Gitu loh. Ya. Jadi mulai daripada sistem ketatanegaraannya, sistem irigasinya, perekonomiannya, semuanya itu sudah tata. Ya, Gus. Gus, kalau semua ada pertanyaan gini, Gus. Apakah kita nanti itu seni budaya kita itu nanti terjajah lagi, Gus? Yang jelas kalau sampai bertanya seperti gitu adanya ya, sampai kapanpun kalau kita itu nggak bisa memilah dan memilih antara ini yang sejati ataupun yang bukan sejati. Ya. Sampai kapanpun ya kita masih terjajah, Mas. Sampai kapanpun kita masih terjajah. Oh, begitu. Jadi kalau misalkan kalau kita itu bisa benar-benar bisa menguri-nguri seni dan budayanya leluhur kita dulu, bahwasanya kita itu sama-sama sudah yakin dan percayanya, apalagi orang luar negeri aja sangat mengagumi dan mempercayai bahwasanya di sini dulu peradabannya itu bukan peradaban yang rendahan, Mas. Sudah mengenal walaupun belum ada agama sekalipun ya di sini di tanah Pulau Jawa itu sudah berketuhanan. Ya. Jadi pencarian Tuhan itu sudah sejak zaman dulu di sini tuh. Gitu loh. Mempercayai kalau alam semesta ini ada yang menciptakan. Ada yang menciptakan gitu loh. Ya. Begitu loh. Jadi di situ perlu digarisbawahi. Makanya kalau kita itu yang jelas tinggal di Nusantara ini ya, kita sama-sama lah, kita bergandengan tangan untuk jangan sampai terpecah belah gara-gara kerasukan atau dimasuki oleh seni dan budayanya dari luar yang kurang baik. Oh, begitu. Gitu loh. Jadi kita itu mestinya harus berpegang teguh pada tinggalan leluhur kita dulu. Yang jelas dulu seperti Chinese, Mas ya. Chinese itu kenapa negaranya maju? Soalnya mereka itu benar-benar memegang teguh, Mas. Tinggalan daripada leluhurnya dulu. Gitu loh. Jadi sudah mengajarkan daripada kebenaran ya. Oh, gitu. Jadi tinggalan orang Nusantara ini khususnya orang Jawa itu memang sudah baik. Akan tetapi si pelakunya ya anak cucunya yang memang kurang bisa mengurui budaya, akhirnya itu tergerus oleh zaman kayak gitu ya, Gus. Nggak menyalahkan, Mas. Karena apa? Karena di bangku sekolah ya, di bangku sekolah dasar itu kurang benar-benar diterapkan ya akan seni dan budayanya tinggalannya leluhurnya dulu. Jadi malah menancapkan budaya-budaya luar yang mana akhirnya itu sama halnya tercuci otak adanya. Gitu loh. Ya. Jadi ada beberapa patung yang ada di museum itu, Gus. Itu hanya beberapa patung. Mungkin ada sisa-sisa patung itu sudah itu ya, Gus. Masih di luar negeri ya, Gus. Masih banyak, Mas. Masih banyak yang ada di luar negeri itu.
Nah terus kenapa ya Gus, menurut Gus Anton, kenapa kok pemerintah Indonesia ini kok nggak mengambil saja gitu? Memang kan ini kan tinggalan leluhur kita, kok nggak diambil saja lah dari sananya itu. Sebenarnya ya sudah melalui beberapa kali proses negosiasi, Mas. Sebenarnya itu pemerintah itu sudah melakukan beberapa kali proses negosiasi. Iya, iya. Akan tapi sistem daripada negara apa yang mengambil atau merampas daripada tinggalan leluhur kita dulu itu kan alasan dasarnya kan itu kan pada waktu itu kan apa pada waktu perang Iya, iya, gitu iya. loh. Jadi apa hukum perang itu kan ada sendiri, ada spesifiknya sendiri gitu loh. Oh, Sudah begitu. melakukan negosiasi beberapa kali. Kenyataannya ya sudah mulai dikembalikannya pusaka dan beberapa pataka daripada apa dan juga patung Ken Dedes itu juga diambil ya, sudah diambil dari itu termasuk pusakanya Pangeran Diponegoro itu juga sudah di itu Iya, iya, iya. mulai dikembalikan ke Indonesia sini kan gitu. Iya, iya, iya. Jadi perlahan ke semuanya itu kan memang proses dan lain sebagainya kan gitu. Iya. Gini Gus, Gus Anton ini kan pelestari seni budaya Nusantara, khususnya Majapahit ini Gus, dan juga pemahat patung. Bagaimana Gus langkah-langkah Gus Anton ini untuk bisa tetap eksis dalam melestarikan seni budayanya Gus? Yang jelas kalau saya pribadi itu apa eh, seorang diri ya kan Ya, tidaklah mampu Mas iya, iya, kalau iya, iya. tidak bersama-sama. Jadi antara pemerintahan dan juga apa pelaku-pelaku seni dan budaya ini eh, berjalan atau seiring berjalan Heeh, heeh. sulit Mas. Soalnya Betul. apa ya istilahnya itu akhirnya itu hasilnya itu kurang berskala besar. Penyebarannya itu di situ. Kalau ada campur tangan pemerintah yang serius pula di situ. Paling tidak itu di sekolah-sekolah itu mulai sekolah dasar itu diterapkanlah apa kewajiban contoh soal ya Mas apa Hmm. menulis aksara Jawa itu aja. Iya, iya, iya. Jadi paling tidak itu saya sendiri itu sebenarnya itu sangat menyayangkan sekali Hmm, hmm, hmm. gitu loh. Sangat menyayangkan sekali karena apa ya? eh ternyata apa di situ sistem CBSA-nya itu kenapa kok terlalu menitik beratkan pada pelajaran-pelajaran yang berbau budaya-budaya apa dari belahan bumi yang lain. Oh iya, Jadi iya, paling tidak itu menitik beratkan di tinggalan leluhur kita dulu lah. iya, 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 iya. Mulai apa kan banyak Mas apa pelajaran-pelajaran Jawa itu enggak apa selain mengenal dan bisa menulis, membaca Hmm. daripada tulisan Jawa itu aja. Iya, Itu iya, kan iya. sebenarnya di situ akhirnya dikembangkan. Nanti kalau naik kelas sampai ke perguruan tinggi sekalipun paling tidak itu eh, bagaimana caranya agar generasi-generasi penerus nanti itu bisa apa eh, semakin bisa untuk bersama-sama untuk melestarikan budaya seni dan budaya tinggalan leluhur kita dulu. Oh gitu. Kan begitu. Iya Gus. Ini kan saya ini sering menjumpai Gus Anton ini membawa mahkota kayak gini. Nah, apakah ini suatu langkah Gus Anton untuk memperkenalkan ke masyarakat sekitar, bahkan ke dunia-dunia maya itu, agar bisa mengenal seni budaya nenek moyang kita, Gus? Apakah itu langkah-langkahnya Gus Anton seperti itu? Yang jelas selain selain langkah-langkah saya ini memakai seperti gini ini biar apa ya istilahnya itu eh, tidak kelihatan lucu adanya. Ya, ya. Memang awal-awal kelihatan lucu adanya. Ya. Karena apa? Saking
saking tidak pernahnya untuk diulas di kehidupan tiap harinya itu. Iya, 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 iya. Gitu loh. Jadi seperti gitu, Mas. Iya benar Gus. Kalau Gus Anton tadi mengatakan bahwa terkadang orang melihat Gus Anton itu terlihat lucu karena memakai mahkota. Padahal pada zaman dahulu kalau orang memakai mahkota sangat dihormati dan disegani. Yang jelas di situ minimal generasi penerus kayak gini loh dulu itu. Iya Gus. Saya itu sebisa saya, Mas, untuk apa ya? Untuk bisa melestarikan dan menguri-nguri seni dan budaya tinggalan leluhur saya dulu itu sebisa saya mungkin. Iya, 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 iya. Nggak peduli anjing menggonggong kabilah berlalu saya. Iya Gus, benar Gus. Gitu loh. Heeh. Biar saya nantinya itu paling tidak itu kayak terasa dan merasa kayak salah adanya kepada leluhur saya dulu, Mas. Iya, iya. Jadi Nusantara ini terbentuk seperti gini adanya, gebiarnya seperti gini adanya, melalui suatu proses yang panjang. Hmm. Biar generasi penerus nanti itu biar memahami lah, bisa mengerti lah. Iya, iya. Jadi nggak ujuk-ujuk seperti gini adanya. Oh dulu itu ternyata itu adanya sebuah kerajaan dan kerajaan-kerajaan ini saling melakukan peperangan dan sebagainya ratusan tahun akhirnya ada penjajah yang masuk dan lain sebagainya akhirnya pada waktu apa eh, di sini dimasuki para penjajah dari daerah Eropa sana itu akhir terus terjadi sebuah peperangan terus memerdekakan eh, negeri kita ini. Iya. Gitu loh. Jadi gini, teman-teman subscriber sahabat Nusantara ya. Jadi Gus Anton ini memang sengaja itu membuat bikinan sendiri ya Gus ini Gus. Ya Mas, Iya. biar apa kita itu bisa mengenalkan ke publik ya bahwasanya kita itu merepro Oh, iya. daripada tinggalan-tinggalan mahkota daripada leluhur kita dulu. Jadi kita kembangkan, kita repro dan kita kolaborasi dengan seni kita sendiri ya. Itu teman-teman Nusantara ya. Gus Anton ini memang sengaja itu membuat sampai membuat sendiri dari hasil karyanya Gus Anton sendiri, membuat mahkota seperti ini agar apa? Terkadang Gus Anton ini berjalan atau di rumah kadang itu memakai kayak gini bukan karena kelihatan lucu atau gimana. Memang Gus Anton ini memang pengennya itu memperkenalkan seni budaya kepada orang-orang lain. Dan terkadang Gus, saya juga mendengarkan, saya juga kan ini saya sering sama Gus Anton ini bertemu dan juga sering itu ada orang-orang sekitar saya mengatakan Gus Anton ini loh itu kok membuat patung juga. Nah pertanyaan kayak gitu loh Gus, terkadang itu kayak kelihatannya ngece ya kalau bahasa Jawa itu. Apa kalau dalam bahasa Indonesia? Gimana tanggapannya Gus? Pandangannya kayak sebelah mata gitu loh. Iya, Kita pandangan sebelah mata. yang jelas begini loh Mas, semakin saya pribadi itu dipandang kayak sebelah mata atau di apa ya seperti sampai-sampai seperti uh, kayak membuliakan profesi saya ya. Semakin saya itu ketawa sebenarnya itu. Iya, iya, iya. Dalam artian ketawa saya itu begini. Saya itu semakin bisa memaklumi Iya. daripada mereka-mereka yang cara pandangannya itu ke saya itu seperti gitu. Karena apa? Saya menganggap orang-orang seperti gitu itu saya masih memandang masih kerdil. Iya, iya. Masih kerdil adanya. Maklum nggak tahu Mas, maklum. Iya. Maklum nggak tahu. Kasihan juga sebenarnya itu. Malah mereka-mereka nggak tahu akan eh, sejarah akan prosesi kehidupan di dunia ini seperti apa, ya kan? Iya. Karena mereka-mereka itu hanya pembelajarannya itu dipelajari
di ilmu dasar aja. Hmm. Jadi diperkenalkan akan dikit-dikit ganjaran, dikit-dikit ganjaran. Ganjarannya siapa, Mas? Iya, Gitu Gus. loh. Kita itu melakukan kewajiban ini nggak perlu lah. Kita itu mikirkan hasil akhir. Hasil Hmm. akhir apa kata Sang Yang Widiwasa? Iya, Apa kata Allah? iya. Apa kata Sang Pencipta? Hmm. Gitu loh. Nggak Hmm. perlu Sang Pencipta sendiri menciptakan dan terciptanya akan alam semesta begini nggak minta imbalan kok. Iya. Kita itu masa apa Mengharapkan ya kayak gitu ya. sangat apa mengharapkan sebuah imbalan aja terus ya semuanya itu karena pembelajarannya itu Iya, Gus. nggak ditingkatkan lagi ya terus seperti gini Mas. Hmm. Jadi pola pikir mana bisa berkembang. Iya. Benar sekali Gus atas pernyataannya Gus Anton. Baik Gus, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Mungkin ada closing statement untuk video kali ini Gus. Begini Mas, saya ada closing statement ya yang sedikit menarik ya Ya. untuk hari ini. Yang jelas apa kita itu hidup di Nuswantara ini ya, khususnya di Jawa ya. Yang jelas leluhur kita dulu itu sudah menyampaikan poin-poin penting ya. Hmm. Wong nandur bakal ngunduh woi pakerti. Hmm. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita niati, apa yang kita rasakan, ya kan, itu akan mengunduhnya Hmm. kelak. Jadi ini loh kondisinya semakin lama nggak semakin membaik ya. Ya. Jangan sampai apa yang ngejaga tanah Pulau Jawa ini umumnya Nusantara ini ya Hmm. akan apa turun di dunia ini akan sesegera mungkin mengambil sebuah tindakan Iya Gus. Ya, Gus. karena ini sudah sangat terasa sekali Mas Hmm. di tahun ini mulai dari apa sejak setelah pemilu lah Hmm. kemarin itu ya lo ini loh semakin sana-sana itu banyak yang merasakan kayak senyap gitu Ya. ini kalau dibiarkan nggak tanggap ya nggak tanggap akan apa yang mesti harus dirubah Hmm. dari sistem-sistem yang kurang bagus yang ada Hmm. di negara ini. Ini bisa-bisa itu tahun depan bisa-bisa akan terjadi sebuah audit alam besar-besaran, Mas. Iya Gus. Ya, Gus. Ya, Hmm. jadi pesan saya, ayo kita bersama-sama iling pangiling, iling lan waspada. Iya. Biar kita sama-sama selamat dunia dan akhirat dan juga bisa menyampaikan sebuah risalah kebenaran kepada generasi penerus yang akan datang. Iya Gus. Salam Nusantara, rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, Solum Nama Budaya. Rahayu.